Terima kasih Tuhan. Saat ini kami menghadap ke hadirat Tuhan, membawa segenap penyembahan kami, segenap hati dan kerinduan kami. Bapa, kami rindu memiliki hati yang menyembah Tuhan, hati yang meninggikan Engkau di atas segala-galanya. Tuhan, kami rindu hidup kami terus menyenangkan hati Tuhan, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Beriku hati untuk menyembah-Mu, beriku hati untuk mengasihi-Mu, beriku hati untuk menyembah-Mu, beriku hati untuk mengasihi-Mu, beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu, beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati untuk menyembah-Mu, beriku hati untuk mengasihi-Mu, beriku hati untuk menyembah-Mu, beriku hati untuk mengasihi-Mu, beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu, beriku hati memuji-Mu
seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Kami sembah. Segenap hati ku menyembah, segenap hidupku menyembah. Kau yang layak di dalam nama segala-galanya. Oh, Engkau segalanya, Kau segalanya dalam hidup ini Tuhan. Oh, betapa ku bersyukur kepadamu. Segala pujian, hormat, kuasa bagimu ya Tuhan, hanya bagimu ya Tuhan. Oh, segala pujian, ini kami Bapa, ini kami Tuhan, kami datang menyembah, kami datang menyembah. Bersyukur kepadamu, oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku
Engkau hidupku Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Kau hidupku, pujaanku, keselamatanku, aku milikmu. Kau hidupku, pujaanku, keselamatanku, aku milikmu. Ku cinta Kau, cinta Kau, cinta Kau selamanya. Yesusku, ku cinta Engkau. Ku cinta Kau, cinta Kau, cinta Kau selamanya. Yesusku, ku cinta Engkau. Kau hidupku, pujaanku, keselamatanku, aku milikmu. Kau hidupku, pujaanku, keselamatanku, aku milikmu. Ku cinta Kau, cinta Kau, cinta Kau selamanya. Yesusku, ku cinta Engkau. Ku cinta Kau, cinta Kau, cinta Kau selamanya. Yesusku, ku cinta Engkau. Ku cinta Engkau Yesus. Ku cinta Kau, cinta Kau, cinta Kau selamanya. Yesusku, ku cinta Engkau. Ku cinta Kau, cinta Kau, cinta Kau selamanya. Yesusku, ku cinta Engkau. Ku cinta Kau, cinta Kau, cinta Kau selamanya. Ya Tuhan, Yesusku,
Engkau selamanya, Yesusku, ku cinta Engkau. Dan Yesusku, ku cinta Engkau. Yesusku, ku cinta betapa ku mencintaimu Tuhan, sebab Kau hidupku. Engkau pujaanku, segala puji, segala hormat, segala kemuliaan untuk Tuhan Yesus yang kami cintai, untuk Yesus yang kami miliki selama-lamanya. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya Tuhan. Oh Tuhan, segala yang terbaik, segala yang termulia bagimu. Engkau kudus, Engkau kudus, Engkau kudus. Oh, Engkaulah pujianku, oh gunung batu keselamatanku. Hanya padamu kami berharap, hanya dalam-Mu keselamatan hidup kami Tuhan. Hanya kepadamu kami berserah, Yesus Tuhan Yesus. Mari berseru panggil namanya, nyatakan cintamu pada Tuhan. Tuhan yang mencintai Engkau, Tuhan yang mengasihi Engkau, Tuhan yang sudah berikan segala-galanya untuk setiap kita. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Biar terus cinta kami tumbuh akan Engkau. Kami mengasihi-Mu, kami mengasihi-Mu. Oh Tuhan, kami mengasihi-Mu. Oh Tuhan, Yesus, kami mengasihi-Mu. Oh, biar cinta-Mu terus mengalir Tuhan, mengalir cinta-Mu Tuhan. Thank you Lord. Biar cinta-Mu yang terus mengalir dalam hidup kami Tuhan. Kami mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu Tuhan. Thank you Lord.
Jesus. Ku cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Ku cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Oh, ku cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, oh, ku cinta Kau, ku cinta Kau, amin. Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Dengan segenap hati, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Dengan segenap hati, dengan segenap hati
dan dengan segenap jiwaku, akal budi ku cintakan. Sungguh kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mencintai Engkau segenap hati kami, segenap hidup kami. Satu-satunya yang kami puja dalam hidup kami hanya Yesus, nama di atas segala nama. Tuhan, ini kami, sebentar kami akan duduk diam, menundukkan diri kami untuk mendengar Engkau berbicara buat kami. Mari sampaikan pesan firman Tuhan, biar firman-Mu itu yang terus mendewasakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom kekasih Tuhan, kekasih yang diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini kita sungguh bersyukur kita bisa bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dan pada saat ini izinkan saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang pada kesempatan hari ini dalam seri kedewasaan calon mempelai Kristus yang saya berikan judul Tidak Semua Masuk Negeri Kanaan. Kekasih Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan di dalam kitab Bilangan 33 ayat yang pertama sampai kedua, dan kita lompat di ayat yang ke-44. Judul perikop ini adalah tempat-tempat persinggahan orang Israel di padang gurun. Firman Tuhan berkata, ayat yang pertama, inilah tempat-tempat persinggahan orang Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir, pasukan demi pasukan di bawah pimpinan Musa dan Harun. Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan, dan inilah tempat-tempat persinggahan mereka dalam perjalanan mereka. Kita lompat di ayat ke-44. Mereka berangkat dari Obot, lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim di daerah Moab. Kekasih Tuhan, Abarim di dalam bahasa Ibrani, berasal dari kata abar yang berarti melewati. Artinya melewati reruntuhan. Di daerah ini dipenuhi dengan batu dan tebing, batu-batu yang terjal. Dan ini adalah transit yang ke-37 ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, kekasih Tuhan, mari kita belajar di satu tempat persinggahan ini, tempat transit ini, apa yang mau Tuhan ajarkan bagi bangsa Israel, bagi umatnya, bagi kita semua. Yang pertama, pelajaran apa yang kita peroleh dari Abarim? Tuhan Allah meruntuhkan angkatan pertama generasi yang keluar dari Mesir. Saya ulangi, Tuhan Allah meruntuhkan angkatan pertama generasi yang keluar dari Mesir. Di dalam Ulangan 2 ayat 14 sampai 15 dikatakan, lamanya kita berjalan sejak dari Kades Barnea sampai kita ada di seberang Sungai Jered, ada 38 tahun, sampai seluruh angkatan ini, yakni prajurit, habis binasa dari perkemahan, seperti yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada mereka. Dan tangan Tuhan juga melawan mereka untuk menghamburkan mereka dari perkemahan, sampai mereka habis binasa. Nah, kekasih Tuhan, pada saat bangsa Israel di persinggahan yang namanya Abarim, daerah Abarim ini, diadakan sensus yang pertama. Seluruh prajurit dihitung, di mana generasi pertama didapati sudah habis di padang gurun. Mereka dihabisi Tuhan karena pemberontakan dan ketidaktaatan bangsa Israel kepada Tuhan. Tuhan menyaring secara ketat
pada saat perjalanan mereka dan sampailah mereka di Abarim. Nah, kekasih Tuhan, mari kita belajar. Siapa-siapa yang boleh masuk ke tanah perjanjian. Ini adalah kisah yang sangat menakjubkan kalau kita mencermati di persinggahan di Abarim. Siapa-siapa yang boleh masuk di dalam tanah perjanjian? Yang pertama, usia 20 tahun ke atas yang tidak bersungut-sungut lebih dari 10 kali. Di manakah ayatnya? Di dalam Bilangan 14 ayat 22 sampai 23. Bilangan 14 ayat 22 sampai 23. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Dikatakan 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan. Wow. Ternyata Tuhan menghitung sungut-sungut bangsa Israel. Mengapa orang yang bersungut-sungut tidak diizinkan memasuki tanah perjanjian? Karena orang yang terlalu sering bersungut-sungut selalu menjadi derita. Dan penyakit kanker yang bisa menjalar ke semua komunitas, ke semua orang-orang yang di dekatnya. Setiap orang yang mendengarkan kata sungut-sungut selalu pesimis. Selalu ada nada-nada pemberontakan. Nah, kenapa orang yang sering bersungut-sungut tidak masuk tanah perjanjian? Karena mereka adalah orang-orang yang pesimis, berpikir negatif, dan selalu melihat dari sudut pandang mereka sendiri. Mereka mau benarnya sendiri, mau enaknya sendiri. Orang yang bersungut-sungut tidak pernah menghargai apa yang sudah dibuat. Di mata mereka selalu kurang dan kurang. Sungut-sungut juga adalah tanda mereka tidak percaya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan memberikan batasan 10 kali bagi mereka yang kedapatan bersungut-sungut. Dan akhirnya mereka tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Tuhan tidak berkenan kepada orang-orang yang seperti ini. Berikutnya, siapa yang boleh masuk tanah perjanjian? Yaitu usia 20 tahun ke atas yang sanggup berperang. Ada 15 kali dicatat di dalam Alkitab, khususnya di kitab Bilangan, bahwa yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang itu harus dicatat. Contohnya, mari kita buka di dalam kitab Bilangan 1 ayat yang kedua sampai ketiga. Dikatakan di sana, hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada di setiap suku mereka, dan catatlah nama semua laki-laki di Israel yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang demi orang. Engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Artinya usia 20 tahun ke atas yang diizinkan Tuhan masuk adalah orang-orang yang siap berperang. Karena menduduki tanah Kanaan bukan gratisan, tetapi ada perjuangan, bahkan perlawanan untuk meraihnya. Jika mentalitasnya bukan pejuang, bukan seorang yang mau berperang, maka janji Tuhan pun akan susah diraih. Tuhan melihat betapa detailnya persiapan yang Tuhan lakukan untuk umatnya bisa mendapatkan janji Tuhan. Tuhan memilih. Nah, kemudian yang ketiga, kekasih Tuhan. Siapa orang yang boleh masuk ke tanah perjanjian? Yaitu usia 20 tahun ke bawah. Di dalam kitab Bilangan 14 ayat ke-29 dikatakan,
Bilangan 14 ayat 29 dikatakan, di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Kenapa usia 20 tahun ke bawah boleh masuk ke negeri Kanaan? Sebab usia 20 tahun ke bawah adalah orang-orang yang sedang mengalami masa-masa perkembangan, masa-masa produktif. Dan Tuhan tahu itu. Orang-orang yang masih berusia 20 tahun ke bawah, mereka itu cepat. Dan kekuatan mereka sedang menuju pada klimaksnya. Ini orang-orang yang suka tantangan dan menyenangi perubahan. Di usia inilah Tuhan rindu mereka menjadi pasukan elitnya Tuhan untuk memasuki tanah perjanjian. Tuhan begitu tahu bagaimana usia di bawah 20 tahun ini dipersiapkan Tuhan untuk menjadi pahlawan-pahlawannya Tuhan. Kita tahu sekarang kenapa kita harus fokus kepada generasi muda. Karena Tuhan juga fokus kepada generasi muda kita. Nah, berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapa yang boleh masuk ke tanah perjanjian? Siapakah yang boleh masuk ke tanah perjanjian? Itu adalah mereka yang memiliki mentalitas Yosua dan Kaleb. Sekilas saya akan sampaikan kenapa mereka yang memiliki mentalitas Yosua dan Kaleb ini diperbolehkan, diizinkan Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian. Keteladanan hidup Yosua dan Kaleb dapat dipelajari di beberapa ayat Alkitab. Dan tentunya saya tidak bisa menyampaikan di sini secara detail. Semoga kiranya Tuhan memberikan kesempatan di waktu yang akan datang. Sekilas kita melihat bagaimana mentalitas Yosua dan Kaleb. Kedua orang ini adalah seorang pejuang yang dapat diandalkan Tuhan. Kita pernah mendengar satu kisah tentang penugasan Yosua melawan bangsa Amalek. Ketika itu Yosua berusia 50 tahun. Di dalam Keluaran 17 ayat 9. Ketika itu Musa mengangkat tongkat, berperanglah Yosua, dan akhirnya Israel menang. Nah, yang kedua, kenapa mentalitas Yosua dan Kaleb? Karena mereka memiliki integritas dan karakter yang baik. Yosua tidak akan mengkompromikan keyakinannya sekalipun itu rasanya sakit. Berikutnya, memiliki kerendahan hati dan ketaatan. Inilah yang membuat Yosua bisa menerima bimbingan dari Musa, seniornya. Dia memiliki sikap sebagai seorang hamba. Dia memiliki sikap bagaimana cara melayani yang baik. Berikutnya yang keempat, Yosua suka tinggal di dalam hadirat Tuhan. Ketika itu Musa berbicara, Tuhan berbicara dengan Musa, Keluaran 33 ayat 11. Firman Tuhan dikatakan, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Nah, berikutnya yang kelima, Yosua memiliki visi dan tujuan yang jelas. Visi dia adalah masuk tanah perjanjian. Kita tahu semua bahwa Yosua masuk tanah perjanjian dicatat Yosua berumur 90 tahun. Berikutnya Yosua memiliki kesetiaan kepada Tuhan dan pemimpinnya. Yosua memiliki keberanian untuk bertindak dan fokus pada tujuan. Teguh dan berani, berjiwa hati yang rela berkorban, teguh berpegang pada firman Tuhan. Ia menyadari betapa pentingnya firman Tuhan. Sehingga dia menyampaikan di dalam kitab Yosua ayat 1-8, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dia memiliki ketaatan total kepada Tuhan. Dan seterusnya. Mentalitas inilah
yang Tuhan pilih. Mentalitas seperti inilah yang Tuhan mau untuk umatnya masuk ke dalam tanah perjanjian. Yosua menunjukkan kepada kita bagaimana pengaruh sebuah kepemimpinan yang berasal dari karakter dan keyakinan. Karakteristik ini berasal dari dalam diri Yosua. Sehingga Yosua mau belajar, berkembang, dan bertumbuh menjadi pemimpin yang luar biasa. Sehingga Yosua masuk ke tanah perjanjian dan mati di usia 110 tahun. Kekasih Tuhan, inilah pelajaran pertama yang Tuhan mau ajarkan tentang Abarim. Di mana Tuhan Allah meruntuhkan angkatan pertama dari generasi yang keluar dari tanah Mesir. Nah, kemudian yang kedua, pelajaran apa yang kita peroleh dari Abarim? Dibangkitkannya generasi kedua yang dipersiapkan masuk ke tanah perjanjian. Tuhan tertarik kepada Yosua saat keluar dari tanah Mesir dan dipersiapkan oleh Musa. Bisa dibayangkan bahwa rombongan Israel sudah berubah formasinya. Dengan matinya mereka yang keluar dari tanah Kanaan, yang keluar dari tanah Mesir, digantikan oleh generasi yang baru yang mayoritas usianya kurang dari 20 tahun. Nah, Israel butuh pemimpin yang smart, energik, gesik, ahli strategi dan takut akan Tuhan. Untuk masuk ke tanah perjanjian, butuh yang namanya sebuah generasi yang siap mengadakan perubahan. Pola hidup dan mentalitas Mesir tentunya sudah tidak lagi tinggal di dalam hidup mereka, karena mereka dilahirkan ketika perjalanan di padang gurun. Memang Musa berhasil mengeluarkan Israel dari perbudakan Mesir. Tetapi orang Israel tidak mampu mengeluarkan mentalitas Mesir dari hati mereka. Oleh sebab itu, transit ini adalah transit yang sangat penting, di mana generasi pertama dihabiskan oleh Tuhan. Setelah diperbaharui dengan orang-orang baru, diperbarui dengan generasi yang baru. Kita melihat semua bahwa jumlah orang yang keluar dari tanah Mesir itu lebih banyak daripada jumlah generasi yang masuk ke negeri Kanaan. Kekasih Tuhan, pelajaran apa yang kita bisa peroleh dari Abarim? Yang ketiga adalah bersiap untuk musim yang baru. Di dalam Bilangan 21 ayat yang ke-11 dikatakan, berangkatlah mereka dari Obot, lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim, di padang gurun yang di belahan timur Moab. Nah, kekasih Tuhan, ketika saya membuka kembali di versi Alkitab yang lain, yaitu di New King James Version, ya, di dalam ayat ini ada frase kata dari bahasa aslinya tentunya, ada tambahan toward the sunrise, ya, itu artinya menuju matahari terbit. Nah, apa artinya? Walaupun transit yang ke-37 ini ada di reruntuhan Abarim, tetapi ada harapan. Ada terang yang akan bersinar menyingkirkan kegelapan. Ada musim baru yang akan jadi, siap untuk bekerja dan kita melakukan aktivitas. Ada pelangi setelah hujan. Ada terang setelah gelap. Jadi kita tetap percaya selalu ada musim baru yang disediakan Tuhan bagi kita. Israel, formasi generasinya sudah berganti. Ketika itu tentu banyak duka
yang menyeliputi keluarga-keluarga di bangsa Israel ketika mereka transit di Abarim. Tetapi duka itu, Tuhan katakan, akan ada harapan baru untuk generasi-generasi yang dipilih Tuhan, yaitu masuk ke negeri Kanaan. Kekasih Tuhan, berbahagialah bagi kita yang hari ini tetap bertahan, apapun keadaan kita. Di dalam perjalanan hidup kita hari-hari ini, tentu saya menyadari bahwa setiap manusia, tidak terkecuali umat Tuhan, masih saja banyak pergumulan, baik menantikan doa, berjuang di dalam berbagai hal dalam kehidupan ini. Percayalah, firman Tuhan katakan, kita sedang dibawa kepada harapan yang baru. Dan tentu, masuklah kita kepada generasi yang dipilih Tuhan. Karena perjuangan kita janganlah sampai sia-sia sampai detik ini. Apa yang menjadi destinasi Tuhan, supaya kita itu sampai kepada negeri Kanaan. Tidak sampai kita di bumi hanguskan, dibinasakan Tuhan di dalam kehidupan ini. Mari selesaikan perjalanan hidup kita sampai finishing well. Jadilah calon mempelai yang dewasa, karena kedewasaan adalah ciri dari seorang calon mempelai. Puji nama Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak
kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Sungguh besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Di sepanjang hidupku. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kesempatan kami untuk mempersembahkan pujian syukur kami kepada Tuhan. Malam hari ini kami diingatkan bahwa sebenarnya mata Tuhan tertuju juga kepada kami. Dan biarlah Tuhan mendapati kami adalah generasi-generasi yang layak masuk ke negeri Kanaan, yaitu kerajaan surga. Dan biarlah kami boleh memiliki pribadi yang seperti yang Yesus mau. Kami ingin menjadi pribadi yang selalu bersyukur Tuhan, tidak bersungut-sungut. Kami ingin menjadi pribadi yang selalu kuat dan teguh di dalam menuntaskan perjalanan hidup kami ini dan mengakhirinya dengan kemenangan. Kami ingin memiliki mentalitas dan kepribadian seperti Yosua dan Kaleb. Tuhan, kami tahu bahwa dengan kekuatan kami sendiri bisa jadi kami jatuh dan kalah dalam kehidupan ini. Untuk itu Tuhan, kami mohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Tuhan memberikan visi yang kuat di dalam hidup kami. Tuhan nyatakan Tuhan, jalan-jalan Tuhan kemana kami harus tempuh. Dan kami Engkau yakinkan diri kami bahwa ada tanda-tanda ajaib, ada kemenangan, ada pegangan erat yang boleh kami rasakan. Selama perjalanan hidup kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kekuatan itu yang dari surga yang membawa kami kepada kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kalau jiwa kami hari-hari ini lemah lesu, Tuhan mohon segarkan jiwa kami. Kami rindukan Tuhan untuk hidup kami terus berkenan di hadapan-Mu. Berkati gereja-Mu Tuhan, yang hari-hari ini juga sedang menghadapi berbagai macam tantangan atas segala pengaruh media, informasi yang dari dunia ini, yang secara tidak langsung menjauhkan anak-anak Tuhan dari hadirat Tuhan. Beri kami kepekaan Tuhan, supaya banyak generasi yang tetap ada di dalam rumah Tuhan, bukan generasi-generasi yang terhilang.
Tuhan berkati kami, supaya kami tidak ketinggalan di dalam kegerakan Roh Tuhan di akhir zaman ini. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Dan terlebih, biarlah roh kami Tuhan terus melekat kepada Tuhan. Jiwa kami terus terpaut kepada Tuhan. Hidup kami jadi berkat. Terima kasih Tuhan atas bangsa ini yang sampai hari ini diberkati Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari pembangunan kepada pembangunan yang Tuhan berkati pada pemerintahan saat ini. Terlebih agenda ke depan, tahun depan, yaitu pemilu Tuhan. Engkau yang menyertai, Engkau yang memberkati, Engkau yang melindungi segala acara-acara persiapan penyelenggaraan acara pemilu ini Tuhan. Biar semuanya aman terkendali dan kehendak Tuhanlah yang jadi. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Engkau memperluas daerah kami, dan kiranya tangan-Mu menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.